Nur Agus Aulia lahir di Serang 21 April 1989. Ia mulai merintis usaha taninya di tahun 2013 selepas lulus dari bangku kuliah. Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat ini mendirikan Jawara Banten Farm yang kemudian bertransformasi menjadi Jawara Farm di kampung halamannya Serang, Banten. Jawara Farm mengembangkan usaha hortikultura yang melibatkan kelompok tani setempat, mengolah hasil tani dan mengembangkan bisnisnya. Mereka tak lagi bergantung pada tengkulak. Kini Jawara Farm telah memiliki 6 titik budidaya dan pengembangan masyarakat tani di kota Serang, Banten. Hari ini kita akan belajar mengenai kegigihan sosok anak muda inspiratif yang berjuang mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Mas Agis ini kan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Nah, setelah Mas Agis lulus, ya, kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia pertanian, apa yang membuat Mas Agis bisa memutuskan seperti itu? Jadi awalnya memang saya hobi jalan-jalan ke desa. Nah, terus saya melihat ternyata di desa itu ada potensi yang begitu luar biasa, khususnya di bidang pertanian. Nah, kemudian saya juga melihat kenapa kemudian petani, peternak, atau masyarakat desa itu banyak yang miskin. Nah, saya melihat ini ada satu hal yang nggak beres lah. Ternyata memang potensi pertanian peternakannya itu tidak dioptimalkan secara maksimal. Nah, makanya kemudian saya belajar bagaimana kemudian mengoptimalkan itu supaya memang benar-benar bisa menciptakan kesejahteraan gitu. Akhirnya cemplunglah saya di bisnis pertanian itu. Nah, langkah-langkah apa yang Mas Agis lakukan untuk mengejar atau mendapatkan pengetahuan termutakhir dari ilmu pertanian ini? Jadi yang pertama saya melakukan kunjungan ke para petani peternak yang sudah pengalaman begitu kan. Kemudian saya melihat, saya belajar, kemudian saya juga mengakses dari buku begitu kan. Kemudian saya praktekkan begitu kan. Dan yang jelas saya juga punya mentor. Jadi ada beberapa mentor pertaniannya, ada mentor peternakannya. Nah, jadi itu yang kemudian saya lakukan. Karena memang intinya sih ya terus belajar. Makanya sebenarnya tidak ada petani peternak yang ahli. Yang ada adalah petani peternak yang selalu belajar setiap hari. Nah, ini setelah lulus apakah Mas Agis langsung kembali ke Banten untuk membangun desanya atau bagaimana Mas Agis? Setelah lulus memang saya pulang ke Banten. Oke. Cuma memang dirasa belum memiliki kecukupan secara ilmu dan pengalaman. Secara ilmu, oke. Akhirnya saya kemudian ke Bogor. Ikut program namanya Indonesia Bangun Desa. Disitulah saya belajar tentang bisnis pertanian, baik secara budidaya maupun secara manajemen bisnis agronya. Nah, selama 5 tahun ini apa saja yang sudah dilakukan Mas Agis melalui Jawara Farm ini dan bagaimana pengembangannya nanti ke depan? Jadi awalnya Jawara Farm pertama kali saya rintis itu fokus di budidaya pertanian. Ada pertanian padi, kemudian timun, kemudian ya tanaman sayuran lah. Kemudian berkembang ke peternakannya, ada peternakan kambing, domba, sapi. Nah, kemudian berkembang lagi di 2-3 tahun selanjutnya di olahan. Ahmad Naufal rela melepaskan pekerjaannya sebagai karyawan swasta di kota Serang pada tahun 2007 demi menekuni dunia pertanian. Di tahun yang sama ia mendirikan kelompok Tani Hijau Daun. Kelompoknya kini telah beranggotakan 35 petani lokal di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten. Bersama mereka, pria 35 tahun ini menggarap lahan sewaan dan membudidayakan aneka sayuran. Petani-petani kecil itu saya harapkan jauh lebih banyak dari yang sekarang ini. Karena penerus petani itu harus dipupuk mulai dari sekarang. Karena sekarang anak-anak muda itu tidak berminat di dunia pertanian. Karena dunia pertanian itu yang dianggap dengan kumuh lah, kotor lah, kurang berpendidikan lah, kurang sejahtera lah. Menurut saya itu salah semua. Karena menurut saya itu pertanian itu sangatlah menjanjikan. Tahun 2016, kelompok tani ini menjalin kerjasama dengan Jawara Farm untuk meningkatkan kualitas hasil tani melalui pemanfaatan limbah.
kita kerjasama dengan Jawara Farm itu limbah dari peternakannya kita ambil jadiin pupuk dan limbah dari hasil pertanian buat pakan ternaknya Jawara. Manfaatnya kerjasama seperti itu kita nggak ada limbah sama sekali. Nah, ini untuk petaninya sendiri yang diajak bergabung, posisinya sebenarnya seperti apa? Jadi itu sesuai dengan kebutuhan dari petani peternak itu sendiri begitu kan. Tapi tujuannya memang kita sama-sama pengen maju bersama begitu kan. Maju bersama, kemudian untung bersama, sehingga kemudian apa sih yang memang perlu dikolaborasikan. Jadi memang menyesuaikan dari kebutuhan petani peternak yang akan dikerjasamakan sama Jawara Farm. Mas Agis, bisa dijelaskan nggak kalkulasi bisnis seperti apa sih yang Mas Agis ajarkan kepada para petani sehingga mereka nggak cuma bisa mendapatkan penghasilan setahun sekali atau per 3 bulan sekali, tapi bahkan bisa mendapatkan penghasilan mingguan, harian, dan juga bulanan. Jadi ketika bertani gitu kan, terus misalkan nanam timun harus menunggu 3-4 bulan. Sedangkan keluarga tani itu kan kebutuhannya harian. Nah, dari mana keluarga tani itu memenuhi kebutuhannya? Salah satunya dia berhutang. Nah, berhutang sama tengkulak. Nah, berhutang sama tengkulak ini membuat mereka akhirnya sangat tergantung. Makanya kemudian saya mencoba menerapkan model bisnis agro. Nah, salah satunya gimana sih petani atau peternak itu bisa memperoleh penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, kita bisa ubah dari komoditas maupun dari siklus tanam. Jadi biasanya misalkan nanam timun serentak gitu kan, satu. Nah, ini kita coba ubah siklus tanamnya. Misalkan setiap minggu nanam. Jadi otomatis nanti setiap minggu panen. Nah, setiap hari nanam, otomatis nanti setiap hari panen juga. Oke, nah ini di Jawara Farm sendiri kan ini ada yang namanya sekolah usaha tani. Betul. Nah, ini bagi masyarakat yang ingin bergabung di komunitas sekolah usaha tani ini, sebenarnya syaratnya apa sih, Mas? Jadi Jawara Farm memang membuka namanya Agropreneur Center. Agropreneur Center. Agropreneur Center ini memang dikhususkan untuk siapapun yang ingin belajar bertani dan bisnis pertanian. Nah, selama ini memang saya melihat banyak petani, peternak ataupun orang yang ingin masuk ke bisnis pertanian ini cuma berpikir terkait tentang bagaimana budidayanya begitu kan. Sedangkan ketika memang ingin sukses begitu kan, bertani kan ada dua sebenarnya. Pertama budidayanya oke, kemudian bisnisnya juga oke. Nah, ini siapapun bisa bergabung, kemudian biasanya kita buka per bulan begitu kan. Per bulan, oke. Per bulan. Berapa orang biasanya yang diambil? Macam-macam gitu kan. Ada yang 6 orang segala macam, dan Agropreneur Center ini ya bersyukur sudah dari mana-mana gitu kan. Terakhir dari NTT gitu. Dari NTT bahkan Atambua, ada, Mas, ya. Teman-teman Atambua itu 6 orang gitu. Kemudian dari beberapa persekutuan para pendeta juga belajar di situ. Yang terakhir dari Malaysia juga belajar. Dari Malaysia juga belajar. Ada dari Malaysia belajar terkait konsep bisnisnya gitu. Yang penting punya komitmen ya mau bisnis bertani gitu kan. Jawara Farm menjadi tempat yang tepat untuk belajar bagaimana bisnis pertanian bekerja. Tak hanya mengenalkan sistem pembudidayaan efektif yang dapat menguntungkan petani, namun di sini juga dikenalkan sistem bisnis pertanian sehingga para pelaku usaha di bidang ini tak lagi bingung menempatkan pangsa pasarnya. Sosok Agis yang menjadi salah satu mentornya juga kerap menginspirasi para pembelajar yang sebagian masih duduk di bangku sekolah. Ya, buat anak muda Indonesia, jangan malu jadi petani, karena manusia di bumi masih membutuhkan kita. Selama manusia masih makan nasi, belum bisa makan batu. Mari, ayo bertani. Oke, sekolah usaha tani ini kan bisa dibilang sebagai suatu kendaraan gitu ya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera begitu ya, dan juga petani. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Mas Agis melalui Jawara Farm khususnya untuk memperluas begitu jangkauan dari dampak sosial ini? Betul. Jadi salah satu tantangan, karena waktu itu saya melihat gitu kan, tingkat pengangguran di desa, tingkat kemiskinan di desa itu sangat besar.
Salah satunya adalah karena ada potensi di desa, yaitu pertanian yang tidak teroptimalkan secara maksimal. Nah, persoalannya bukan terkait tentang dana, gitu, terkait tentang SDM. Jadi SDM terbaik begitu. Nah, makanya saya dan teman-teman komitmen untuk kemudian bagaimana menciptakan SDM khususnya pelaku usaha di bidang pertanian itu. Nah, ini untuk meningkatkan Mas SDM tiap desa lebih optimal, lebih berkualitas. Ini kan juga bisa salah satunya dengan kolaborasi. Betul. Nah, kolaborasi seperti apa yang sudah Mas Agis jalankan untuk meluaskan dampak sosial ini? Jadi banyak lembaga kita melakukan kolaborasi gitu kan, dan memang setiap kolaborasi dengan lembaga, asosiasi dan lain-lainnya itu kan berbeda-beda begitu. Ada yang memang kita bantu di pendampingannya, ada yang bantu di trainingnya begitu kan. Jadi macam-macam begitu kan. Biasanya datang kita ngobrol, ada yang melalui telepon begitu, janjian, kemudian juga bisa ini. Jadi macam-macam gitu kan. Intinya sih kita prinsipnya terbuka gitu kan. Siapapun yang mau berkolaborasi oke, asalkan memang mempunyai visi yang sama, kemudian juga ya misi yang sama. Intinya gimana caranya ya kita bisa melahirkan para petani, peternak atau pengusaha di bidang agro begitu, untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Jadi harapannya sih dari proses Agropreneur Center itu di wilayah-wilayah begitu kan, di daerah-daerah itu lahirlah petani peternak muda begitu yang bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada di desa itu. Nanti saya kira ini menjadi satu hal yang luar biasa begitu kan. Apalagi kalau kita pengen cita-citanya swasembada atau kemandirian pangan. Nah, itu tidak mungkin gitu kan ketika tidak ada SDM terbaik yang ada di desa itu, yang terjun di bidang pertanian itu sendiri. Agis mengembangkan Jawara Farm setelah mengikuti program Indonesia Bangun Desa. Pembelajarannya dan pelatihan yang diberikan dalam program ini memang diarahkan untuk menginspirasi tumbuhnya para agropreneur muda. Indonesia ini sering disebut sebagai negara agraris. Gitu. Memang betul kalau dari sisi potensi dan juga dari sisi kesuburan tanahnya, ya, lautnya yang demikian luas. Tapi sayangnya, ya, wira swastawan yang bergerak di bidang agribisnis itu masih sedikit sekali. Data statistik menunjukkan bahwa petani kita yang disebut petani 70% hanya lulus SD atau malah tidak lulus, gitu. Nah, dari latar belakang itulah kemudian kami berpikir bahwa untuk memajukan pertanian Indonesia ini, ya, maka harus ada entrepreneur muda, gitu, yang berpendidikan baik sehingga cepat kemajuannya. Dengan minatnya yang kuat itu, mereka kita latih ya selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada pembekalan ilmu, ada latihan praktek langsung, ada magang, ya, sehingga betul-betul setelah 1 tahun kita harapkan mereka memang punya motivasi kuat dan punya skill dan juga minatnya pun sudah diarahkan. Jadi kita menginginkan ya mereka yang sudah dilatih oleh Yayasan Indonesia Bangun Desa ini, IBD, itu menjadi entrepreneur yang sukses di bidang bisnis. Tapi juga sukses membina petani-petani sekelilingnya dan sukses juga ya membina ataupun mendorong ya para pemuda lainnya untuk berkiprah ya di bidang agribisnis. Mas Agis kan sempat tidak mendapatkan restu dari orang tua, khususnya ibunda. Nah, waktu itu langkah-langkah apa saja yang Mas Agis lakukan gitu agar akhirnya si orang tua atau ibunda ini bisa merestui Mas Agis untuk terjun di dunia pertanian? Jadi memang ya pasti orang tua kan punya maksud baik begitu kan. Ketika anaknya lulus kuliah begitu kan, apalagi predikat cum laude, kemudian juga sempat diterima, akhirnya kemudian memilih ini ya sempat kecewa begitu kan. Loh kenapa begitu kan? Menjadi petani peternak gitu kan. Padahal udah sekolah tinggi-tinggi, ini menjadi petani gitu kan. Nah, itu yang kemudian saya melakukan istilahnya merayu lah
Kemudian dari Wahyu. hati ke hati ngobrol untuk meyakinkan itu, kemudian ya memberikan sedikit gambaran apa yang kemudian yang akan saya lakukan begitu kan. Ya yang penting saya cuma minta doanya aja begitu kan. Untuk terjun di bidang pertanian ini, kemudian setelah seiring berjalannya waktu, kemudian hasilnya juga sudah kelihatan, akhirnya ya bisa mendukung begitu. Ini yang membuat Mas Agis begitu gigih memperjuangkan cita-cita Mas Agis begitu ya. Betul ya. Salah satunya ini selain memang karena ada peluang bisnis, yang kedua adalah tadi ini persoalan tentang kebanggaan begitu kan. Ketika saya mulai sangat-sangat bahagia begitu kan, bisa menghasilkan pangan, itu dimakan oleh anak-anak gitu kan, semua profesi makan dan segala macam, sehingga ya kalau apa namanya prinsip saya sih ya otomatis saya dapat amal jariah begitu. Karena apa? Mereka makan dari apa yang kemudian kita tanam, kita pelihara begitu kan. Dan itu menurut saya kebanggaan yang mungkin ini menguatkan saya apapun yang terjadi terus lanjut begitu. Kalau menurut saya salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat gitu kan. Nah ini kita tahu di industri pertanian ini Mas, di agrobisnis ini kan sama seperti bisnis lainnya. Nah nilai-nilai apa atau prinsip hidup seperti apa yang hingga saat ini Mas Agis pegang teguh sehingga bisa menghadapi nih Mas pasang surut di bisnis ini? Jadi nilai yang saya pegang adalah bahwa ketika kita bisa memberikan atau menghasilkan, bisa membantu menghasilkan pangan terbaik gitu kan. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk alam semesta. Saya kira itu merupakan satu pekerjaan yang mulia. Ini yang menjadi pegangan saya ketika memang dihadapkan dengan sesuatu yang tidak mengenakan begitu, sesuatu yang ya sedang ada di bawah dan segala macam. Ini yang kemudian saya pegang. Jadi gimana cara terus bisa mendorong untuk melahirkan pangan terbaik untuk semesta alam. Ada kesulitan nggak Mas mengajak para pemuda untuk terjun di bidang yang sama di agrobisnis ini? Awalnya ketika saya baru merintis agak kesulitan karena belum ada bukti. Kalau sekarang saya kira sudah banyak anak-anak muda yang tertarik untuk terjun di bisnis di bidang pertanian. Awalnya mungkin pemuda itu melihat bisnis pertanian itu kotor, tidak menjanjikan, miskin dan segala macam. Tapi dengan skema model bisnis penghasilan harian, mingguan, bulanan dan tahunan, itu memungkinkan orang bisa mendapat penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan itu luar biasa. Mas Agis rasanya fresh ya kita ngelihat hijauan ya, ada areal persawahan meskipun buatan dan ternyata ini digunakan untuk mengedukasi anak-anak ya agar lebih berminat untuk terjun di dunia pertanian gitu. Menurut Mas Agis sendiri apakah memang harus diterapkan sejak dini? Ya, ketika kita pengen banyak orang terlibat atau memang orang pengen jadi bertani memang harus ditunjukkan dan harus benar-benar merasakan. Makanya cocok untuk praktek anak-anak, bagaimana pengenalan tentang lingkungan, kemudian pengenalan tentang bagaimana bertani, kemudian praktek langsung. Nah ini akan menumbuhkan rasa cinta anak-anak juga terhadap lingkungan, kemudian juga mendorong anak-anak juga untuk suka gitu kan di bidang pertanian. Nah di Jawa Farm apakah sama juga yang dilakukan untuk mengedukasi anak-anak? Jadi di Jawa Farm juga sama. Jadi bagaimana kemudian mengajak anak-anak untuk melakukan langsung. Jadi biar anak-anak juga punya pengalaman, merasakan gimana bertani, gimana berternak, sehingga nanti mereka akan menjadi sebuah pengalaman yang cukup menarik, sehingga nanti kelak ketika mereka ingin terlibat di bidang pertanian, mereka juga sudah pernah merasakan itu. Dan ini saya kira bagus, positif untuk menumbuhkan cinta kepada lingkungan, kemudian menumbuhkan bagaimana minat orang untuk terjun di bidang pertanian itu sendiri. Bagaimana Mas Agis mengukur keberhasilan maupun juga pertumbuhan dari Jawa Farm? Iya, kalau dari saya sih melihat pertama dari peningkatan omset. Jadi itu bisa melihat mengukur sejauh mana Jawa Farm ini profit, ya, punya profit dan ininya. Kemudian yang kedua sih terkait tentang cabang mungkin farmnya ada berapa sekarang. Dari satu sekarang sudah sudah ada beberapa farm. Kemudian dari kemitraan juga begitu. Nah di situ juga itu tolak ukurnya begitu. Tolak ukur secara bisnisnya begitu kan. Kalau dari sisi dampak sosial, bagaimana Mas Agis bisa mengukur bahwa apa yang Mas Agis lakukan selama ini ternyata memang benar-benar berdampak atau bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar, Mas? Jadi yang pertama keterlibatan.
Jadi dari tahun ke tahun keterlibatannya semakin banyak begitu kan. Jadi orang yang terlibat di bisnis jawara ini semakin banyak. Nah, itu secara secara kuantitatif lah begitu kan dampak ini. Kemudian secara sosial kan ini kan jawara kan sudah banyak di beberapa tempat begitu kan. Sehingga di situ memberikan membuka lapangan pekerjaan baru, kemudian juga bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Dan mungkin yang paling umum mungkin ya, orang yang belajar gitu kan. Itu kan hampir seluruh Indonesia belajar di jawara, baik secara budidaya maupun secara bisnis pertaniannya. Dan itu salah satu dampak sosial itu. Nah, ini bagaimana cara Mas Agis menjaga terkait hal dananya ya begitu ya, pendanaannya agar bisnis ini tetap bisa jalan, tapi dampak sosial juga bisa terus jalan ke masyarakat, Mas? Pertama memang bagaimana bisnis ini selalu tumbuh, kemudian juga selalu tetap eksis gitu kan. Salah satunya adalah inovasi. Kemudian dari segi pembesaran skala itu kita memang dari segi dana kita membuka investasi gitu kan. Jadi ada beberapa investor di tempat-tempat baru yang kemudian kita buka. Kemudian juga kita juga pernah pakai crowdfunding begitu kan. Crowdfunding itu maksudnya ya investasi bareng-bareng kemudian untuk membangun usaha begitu kan. Nah, jadi ada beberapa cabang yang memang dibangun kemudian mengundang beberapa investor dengan hitung-hitungannya jelas, dengan bagi sistemnya bagi hasil begitu. Nah, ini bagaimana Mas Agis membangun kepemimpinan di Jawara Farm agar nanti ke depannya siapapun yang bergabung ini memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk memimpin, Mas Agis? Jadi saat ini Jawara Farm sebenarnya sudah beralih ya. Jadi ada CEO namanya Mas Bangun Yoga Wibowo. Kita Jawara Farm ini sedang membangun sistem. Artinya sistem ini yang kemudian mengakomodir siapapun yang memiliki kapasitas itu akan bisa memimpin Jawara ini. Sebenarnya harapan juga dari Agropreneur Center ini juga bisa melahirkan begitu kan para pengusaha-pengusaha di bidang agro di setiap wilayah begitu. Artinya Agis lainnya begitu muncul di setiap daerah ya. Jadi kita ingin melahirkan banyak pelaku usaha agro di berbagai wilayah begitu kan. Ya, mungkin role modelnya mungkin bisa jadi salah satunya saya mungkin dengan yang lainnya. Karena kan banyak sebenarnya yang bisa kemudian dijadikan role model. Oke, terakhir Mas, apa impian Mas Agis yang saat ini memang sedang berusaha diwujudkan khususnya untuk dunia peternakan dan peternakan secara umumnya, Mas? Jadi harapannya sih dari tahun ke tahun itu kan banyak anak muda yang turun gitu kan, mimpi saya secara pribadi. Dan kemudian selain itu juga impian saya juga Jawara ini semakin membesar begitu kan, semakin ada di mana-mana gitu kan. Ya mungkin hampir seluruh Indonesia juga ada Jawara Farm, hingga ini juga bisa di setiap daerah juga bisa merasakan manfaatnya begitu kan. Kemudian yang terakhir mimpi saya sih semoga dengan sedikit yang saya lakukan ini bisa berkontribusi untuk menciptakan swasembada pangan di Indonesia. Pemirsa, krisis pangan yang diprediksi terjadi di tahun 2050 dan jumlah petani di Indonesia yang terus menurun setiap tahunnya membuat Jawara Farm yang digagas oleh Nur Agis Aulia tergerak. Dalam hal ini Jawara Farm mengambil peran untuk melahirkan lebih banyak lagi petani dan juga peternak muda Indonesia yang tidak hanya handal dalam hal budidaya tapi juga dari sisi pengembangan bisnisnya. Demikian episode Filantropi kali ini, saya Sakti Al-Fatah, sampai jumpa di episode selanjutnya.